Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Trivia Amalia, Rizky Aldi, dan Naila Lutfia akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Lembaga Keuangan Internasional. Sejarah Bank Dunia. Bank Dunia didirikan bersama dengan didirikannya IMF pada tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Bank Dunia terbentuk oleh dua negara promotor dan pendukung utama yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Tujuan awal didirikannya adalah untuk mencegah berulangnya peristiwa Great Depression sebagaimana pernah terjadi pada sekitar tahun 1930. Hal ini disebabkan Perang Dunia yang hampir melanda seluruh belahan bumi sangat berpotensi meninggalkan puing-puing perekonomian yang luluh lantah di Eropa dan juga sebagian besar di negara-negara korban Perang Dunia lainnya. Entah karena pihak sekutu merasa perang tidak akan berlangsung lama lagi ataupun karena alasan lain, tetapi yang jelas setahun setelah berdirinya Bank Dunia, Perang Dunia Kedua benar-benar berakhir. Sesuai prediksi, negara-negara korban perang terutama di Eropa segera membutuhkan aliran dana segar untuk merekonstruksi perekonomian mereka pasca perang. Prancis tercatat sebagai negara pertama yang mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia senilai 250 juta dolar Amerika Serikat. Pengertian dan ruang lingkup Bank Dunia. Bank Dunia atau World Bank adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan utama didirikannya Bank Dunia yaitu 1. Membantu perbaikan dan pembangunan di negara anggota dengan cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif. 2. Mendorong investasi swasta luar negeri melalui jaminan atau partisipasi dalam pemberian hutang dan investasi lainnya oleh investor swasta. 3. Mendorong perdagangan internasional berjangka panjang dengan mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran. 4. Menyusun pinjaman internasional melalui sumber lainnya sehingga dapat membiayai proyek mendesak baik besar ataupun kecil dengan jaminan Bank Dunia. 5. Menjalankan kegiatan dasar untuk mengintervensi investasi internasional dalam persyaratan bisnis di dalam negara anggota dan dalam tahun-tahun setelah perang untuk membantu membuat masa transisi dari suasana perang ke keadaan ekonomi yang damai. Kelompok Bank Dunia. Kelompok Bank Dunia atau World Bank Group adalah gabungan 5 lembaga atau organisasi keuangan internasional yang menawarkan pinjaman kepada negara berkembang dengan pendapatan menengah. Di dalam World Bank Group terdapat beberapa lembaga yaitu IDA atau International Development Association, IFC atau International Finance Corporation, dan MIGA atau Multilateral Investment Guarantee Agency. Istilah Bank Dunia umumnya hanya merujuk pada IBRD dan IDA, sedangkan istilah kelompok Bank Dunia atau World Bank Group digunakan untuk merujuk kelima institusi secara kolektif. Lembaga Bank Dunia adalah cabang pengembangan kapasitas Bank Dunia yang menyediakan pembelajaran dan program pengembangan kapasitas lainnya untuk negara-negara anggota. Berikut ini institusi di bawah World Bank Group. 1. Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. 2. IDA atau International Development Association. 3. Kerjasama Keuangan Internasional atau International Finance Corporation atau IFC. 4. Badan Penjamin Investasi Multilateral atau Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIGA. 5. Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi atau International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID. Pengertian dan ruang lingkup International Monetary Fund.
Dana Moneter Internasional adalah salah satu badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional pada tahun 1945 untuk membantu mempromosikan kesehatan perekonomian dunia. Dengan markas besarnya berlokasi di Washington DC, IMF diperintah oleh keanggotaannya yang hampir global yang terdiri dari 184 negara. IMF adalah lembaga sentral dari sistem moneter internasional, yaitu sistem pembayaran dan nilai tukar internasional di antara mata-mata uang nasional yang memungkinkan dilaksananya kegiatan bisnis di antara negara-negara di dunia. Tujuan IMF berdasarkan akta pendiriannya meliputi upaya promosi perluasan secara seimbang perdagangan dunia, stabilitas nilai tukar, pencegahan devaluasi mata uang kompetitif, dan mengoreksi secara tertib persoalan neraca pembayaran suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, IMF melakukan pemantauan perkembangan dan kebijakan ekonomi dan keuangan dari negara-negara anggotanya dan pada tingkat global, dan memberikan nasihat dan masukan kebijakan kepada anggotanya berdasarkan pengalaman yang lebih dari 50 tahun. IMF memberikan pinjaman kepada negara anggota yang menghadapi masalah neraca pembayaran, tidak hanya untuk menyediakan pembiayaan sementara, tetapi juga untuk mendukung proses penyesuaian dan kebijakan reformasi yang bertujuan untuk mengoreksi permasalahan mendasar perekonomian. Dalam pengawasannya terhadap kebijakan ekonomi negara anggotanya, IMF terutama memperhatikan kinerja perekonomian sebagai satu satuan sering disebut sebagai kinerja ekonomi. Makna ini terdiri dari pengeluaran total dan komponen utamanya seperti pengeluaran konsumen dan investasi perusahaan, output, kesempatan kerja, dan inflasi, serta neraca pembayaran negara tersebut, yaitu saldo transaksi negara itu dengan negara lainnya di dunia. IMF terutama memusatkan perhatiannya pada kebijakan ekonomi makro suatu negara, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan anggaran pemerintah, pengelolaan uang moneter dan kredit, dan nilai tukar, dan kebijakan sektor keuangan, termasuk regulasi dan pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Samping itu, IMF memperhatikan kebijakan struktural yang memengaruhi kinerja ekonomi makro, termasuk kebijakan pasar tenaga kerja yang memengaruhi kinerja ekonomi tersebut, tingkah laku, upah. IMF memberikan nasihat kepada setiap anggotanya tentang bagaimana kebijakannya di bidang tersebut bisa diperbaiki agar memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan pengelolaan ekonomi secara lebih efektif, seperti tingkat kesempatan kerja yang tinggi, inflasi rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu suatu pertumbuhan yang dapat terus dijaga dengan tanpa melibatkan persoalan-persoalan seperti inflasi dan masalah neraca pembayaran. Pengertian dan ruang lingkup Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia berdiri tahun 1966 dan bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. Bank Pembangunan Asia merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Bank Pembangunan Asia merupakan lembaga negara yang anggotanya adalah pemerintah-pemerintah dari berbagai negara. Bank Pembangunan Asia juga merupakan organisasi regional karena aktivitas-aktivitas dititik beratkan di wilayah Asia. Latar belakang berdirinya Bank Pembangunan Asia. Pada pertengahan 1960-an, negara-negara di Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunannya. Dari berbagai penjuru dunia datang bantuan untuk negara-negara Asia, baik berupa dukungan politis maupun bantuan ekonomi. Semula bantuan ini diharapkan dan datang dari negara-negara barat,
Namun dengan adanya perkembangan rasa nasionalisme terutama setelah selesainya Perang Dunia II, mendorong rasa kerjasama di antara negara-negara Asia dengan berusaha memperoleh bantuan politis maupun ekonomi dari kalangan negara-negara Asia sendiri. Kesemuanya ini tercermin dalam pembentukan berbagai organisasi Asia, seperti Economic Commission for Asia and the Far East, yang berdiri dari negara-negara Asia yang telah menjadi anggota PBB pada saat itu, SEATO, dan lain-lain. Dalam suasana seperti inilah, Bank Pembangunan Asia lahir dan berkembang. Fungsi dan tujuan Bank Pembangunan Asia. Yang pertama, menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan. Yang ketiga, memenuhi permintaan negara-negara anggota untuk membantu mereka dalam mengkoordinasikan kebijaksanaan dan rencana pembangunan mereka. Yang keempat, memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyek pembangunan. Yang kelima, bekerja sama dengan PBB dan badan-badan organisasi di bawah PBB. Yang keenam, melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai jasa-jasa lainnya sesuai dengan tujuan Bank Pembangunan Asia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.